Kita takut minggu yang lalu, apakah ini terjadi 98 terjadi lagi. Somebody lie, the cause of lie. Ada orang-orang yang mungkin agamanya berbeda-beda, tapi mereka ingin mencari kebenaran. A lot of para pemimpin yang lie, para pemimpin yang saling berbohong. Daud ini memberi contoh, Anda dan saya tidak luput orang-orang yang mungkin jangan sampai menjadi expert in lie. Mereka yang ada di gedung DPR, MPR, make sure mereka tidak expert in lie. Sehingga rakyat mulai berontak dan kita tahu 11 orang kemarin meninggal. Kita nggak tahu 98 berapa banyak orang meninggal. The tragedy daripada kebohongan ini membuat Nob dimusnahkan. Kita sedang membicarakan seri yang baru yaitu pressure. Satu topik yang tidak bisa kita hindari, kita nggak suka, tapi setiap kita pasti pernah mengalami satu tempat di mana kita mengalami tekanan di dalam kehidupan kita. Bulan yang lalu kita sedang membicarakan resonate, bagaimana kita menggemakan kebenaran kasih Tuhan, lalu kita dihadapkan dengan pressure. From resonate to pressure. Dari seorang pahlawan kehidupan daripada Daud ya. Dia mengalahkan Goliat, Daud menjadi panglima perang. Dia dielu-elukan oleh seluruh orang-orang di sekitarnya. Bahkan dibuat sebuah lagu baru. Ya kan, Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. And then dia dipungut dan dipingit dan dijadikan mantu raja. Tapi at one moment dia menjadi seorang buronan. Ini sebuah challenge yang mungkin kita semuanya tidak tahu why happen. Kenapa orang benar harus menderita? Mengapa orang benar harus mengalami tekanan dan lain sebagainya? Gema panggilan itu sendiri selalu diuji oleh beratnya realitas kehidupan kita ini. Kita barusan menghadapi this week of pressure, challenge. Habis melihat kemerdekaan yang begitu indahnya dengan segala macam suku dan bangsa, tiba-tiba terjadi gejolak demi gejolak sehingga kita tidak bisa beribadah di tempat ini dan kita bisa bersama-sama online maupun di Karawaci dan we not sure akan kelar atau akan bertambah. And then kalau kita ngelihat kehidupan daripada Daud ini mungkin saat ini kita ter-challenge ya. Kalau lihat masa-masa now dengan case yang barusan yaitu NAM. Seorang mantan menteri yang dielu-elukan tiba-tiba menjadi buronan bahkan menjadi tersangka. It's right there. Bahkan dia mengatakan sebuah statement yang membuat kita semua bingung. Ini gimana sih? Dia mengatakan ya bapakku sendiri ini kan komite etik daripada KPK. Lalu ibu saya sebagai badan penasehat daripada tentang etika anti korupsi dan lain sebagainya. Kita dihadapkan dengan begitu banyak pressure demi pressure dalam kehidupan kita. Bahkan saat ini anak-anak young generation atau generasi TYC semua udah mulai turun ke jalan dan ingin mendapatkan transparansi kebenaran. Ingin mau diapakan pajak daripada duit daripada papa mama saya. Mereka turun dan kita tidak tahu mana yang menyuarakan resonate tentang the gospel in the positive way, in the most practical way, kabar baik itu. Atau yang ingin membuat sebuah keonaran, pressure, tekanan demi tekanan yang Anda dan saya kira mau nggak mau harus menyadari kita akan dihadapkan kepada a place of pressure. Tapi pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa pressure ini is not the absence of God. It is often the signature of His preparation. Seringkali pressure itu bukan berarti Tuhan tidak hadir, tapi kita bisa lihat tanda tangan Allah untuk mempersiapkan hidup Anda dan saya. In every generation, mulai daripada TYC mungkin ya, sampai YP maupun yang sudah menikah, maupun sampai yang sudah menjadi opa, oma dan sebagainya. Saya ingin mengatakan bahwa pressure itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Seolah-olah dia absence dalam kehidupan kita. Tapi saya ingin untuk kita menyelami in the next one month ini,
bahwa pressure itu sebenarnya seringkali signature. Tangan Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan Anda dan saya. 40 tahun pelayanan bagi saya sudah pastilah ya. Kalau saya bicara pressure, bisa menguatkan Anda, bisa membuat Anda kaget, bisa membuat Anda lemah, 40 years of life dedicate myself, my wife to the ministry, baik pressure dalam family, pressure dalam keuangan, pressure dalam harga diri mungkin ya, maupun pressure daripada ministry yang datangnya dari the bench of the people yang Sunday demi Sunday kita layani, bisa membawa pressure. Orang yang kita cintai di rumah, yang tidur satu ranjang, tiba-tiba juga bisa membawa pressure. Coba lihat kanan kiri dan kakinya diinjak sedikit, ya itulah kamu, haleluya. Itu ya. So but whatever pressure yang happen, tidak berarti Tuhan itu tidak ada di sana. 1 Samuel 21 ayat 1 sampai 9. Kita bisa baca bersama-sama, Anda bisa renungkan. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar, Ahimelek yang pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau datang seorang diri? Tidak ada orang bersama-sama dengan engkau." Jadi Ahimelek ini imam besar. Ya, Daud seorang panglima besar. Biasanya dia datang dengan pasukannya, dengan jenderalnya. Ini tiba-tiba datang sendiri. Ahimelek langsung datang. "Why you come here alone? Why you are alone? Kenapa kamu sendiri?" So listen, every pressure akan membuat Anda dan saya to stand alone. Every pressure Tuhan izinkan untuk Anda menghadapi alone. And this priest tahu something is not right. Maka itu dia membuat pertanyaan yang sangat tajam. Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Seringkali kalau kita menghadapi pressure atau challenge, kita ingin bawa rombongan supaya rombongan bisa simpati kepada kita. Padahal Tuhan sedang deal kepada hidup Anda pribadi demi pribadi. Lalu jawab Daud kepada Imam Ahimelek ini, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui satu hal dari hal yang kusuruh kepadamu. Dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu. Karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan. Supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Sebenarnya roti kudus itu hanya untuk orang yang dipersiapkan, dipersembahkan untuk persembahan yang kudus. Tapi kita bisa merefleksikan, walaupun saya tidak akan mengkhotbahkan subjek itu, saat kita ingin mengalami kebutuhan demi kebutuhan, sebenarnya Tuhan tidak menyiapkan roti biasa untuk Anda dan saya. He prepare you in whatever situation. Mungkin kondisinya bad, in this case was very bad. Daud lie, tapi dikatakan tidak ada roti di sana kecuali roti sajian itu. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari itu roti diambil, ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan. Namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek. Jadi Daud ini kaget. Pada waktu ada ajudan, ada staf khusus daripada mertuanya Saul, dia tiba-tiba dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Lalu dia ngomong kepada Ahimelek,
tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah terbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini, kata Daud. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu, berikanlah kepadaku. So, it's a conversation in the place of pressure. Pada waktu ada momen ketegangan, momen yang sangat penuh dengan tekanan. Anda lihat di sini, Daud mengalami pressure, lalu dia lari ke kota yang bernama Nob. Itu kotanya para imam-imam. Kota yang very clean, di situ banyak sekali tokoh-tokoh imam yang muncul dari situ. Lalu dia mengalami kelaparan, dia minta roti, the pressure of need terjadi dalam kehidupan daripada Daud sendiri. Lalu dia merasa takut sehingga dia minta pedang, lalu diberikanlah pedang itu kepada dia karena dia mengalami fear pada waktu ajudan atau staf khusus daripada Saul ada di situ. And then so crazy, dia pura-pura gila, pura-pura gila sampai akhirnya he lie. Dia masuk dalam stages of bohong. Stages yang membuat kita semuanya mungkin gak menyangka Daud yang beberapa saat yang lalu begitu dielulukan, full of anointed, tiba-tiba masuk dalam sebuah the pressures of lie, bohong. Saya ingin tanya dengan jujur di antara Anda semua yang di sini, yang di rumah ya puji Tuhan karena saya tidak bisa lihat wajah Anda. Berapa banyak di sini yang tidak pernah bohong, angkat tangan saudara. Satu, banyak banget yang sini gak pernah bohong ya. Nah berapa banyak pernah bohong, angkat tangan. Berapa banyak pernah bohong walaupun sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, angkat tangan. Ini pertanyaan theological yang Anda harus jawab di kelas Grow Day setiap hari Sabtu. Bohong. Ya hampir semua manusia bohong lah. Kecuali saya. I'm just kidding. Mazmur mengatakan ayat 51, di dalam dosa aku dikandung ibuku. Psalm 51 verse 7. Di dalam dosa aku dikandung ibuku. Abraham berbohong, Petrus. Saya bisa list termasuk Yusuf, termasuk Daud. Semuanya mengalami, bahkan para pakar psikolog mengatakan bahwa orang dewasa rata-rata berbohong 1-2 kali per day. Jadi sebelum Anda bangun sampai Anda di ibadah sini, berapa banyak telah menghitung Anda telah berbohong paling enggak 1, angkat tangan. Berapa banyak sampai detik ini enggak ingat kalau Anda pernah atau Anda bohong, angkat tangan. Ini bingung semua, enggak ngitung ya. Anak-anak ini para TYC berbohong, bahkan di usia 2-3 tahun dia telah belajar berbohong. Saya jujur aja, tempat yang saya sering bohong yaitu di imigrasi. Saya renungkan, saya bohongnya apa ya? Ya itulah di imigrasi. Bawa apa-apa, enggak ada. Lalu kita dengan bangganya, puji Tuhan, aku enggak usah bayar pajak. Aduh, Tuhan ampuni hamba-Mu sebelum aku khotbah seterusnya. Amin. Udah minta ampun belum? Tempat yang sering saya bohong, bukan tempat lah. Orang yang sering saya bohongin adalah istri saya sendiri. Berapa banyak bapak-bapak yang mirip dengan saya, angkat tangan. Beli sepeda lagi? Enggak. Bukan bohong yang aneh-aneh, jangan salah ngerti ya. Bohong karena hobi. Kamu beli lagi ya? Enggak, ini suruh coba aja 1 bulan gitu. Tunggu sampai dia dilupakan oleh Roh Kudus. Lupa.
ya kan? Lalu beli apa gitu ya. Tapi saya ngucap syukur lah ya, karena istri saya dipenuhi oleh kasih karunia. Sehingga kalau ada sepeda baru di rumah, dia udah nggak tanya lagi. Gitu. Bohong hobi. We all experience ini semuanya. But in this case, it's so serious. I'm not saying itu untuk justify whatever I do. Bukan demikian. Sekarang kita membuat agreement, certain amount of money, bolehlah belanja tanpa minta izin suami atau istri. Kalau istri saya tidak ada limitnya, dia nggak usah minta izin kepada saya. Gitu. Karena duit dipegang oleh dia. Kalau saya harus minta izin, karena kredit card saya ada limitnya. Berbahagialah pria yang menikah dengan istri yang bijaksana. Itu ya. Bijaksana sama pelit itu berbeda loh ya, jangan salah ngerti loh ya. Itu ada kelasnya sendiri. Gitu. Jadi Daud berbohong. The pressure of lie. What is the tragedy? Dikatakan dengan jelas. Berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan peranglah para imam itu. Maka majulah Doeg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kanan lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak yang menyusu, lembu, keledai, domba dibunuh dengan mata pedang. The tragedy 85 imam besar dibantai. Kota Nob dimusnahkan. Laki, perempuan, anak. Is a tragedy. Suatu tragedi yang sangat mengerikan sekali. Yang kita pikir is okay to lie. Atau white lie, atau brown lie, atau dark lie. Is okay lie karena saya lapar, karena saya fearful, takut dan sebagainya. Yang membuat kita melihat tragedi yang sangat mengerikan sekali. It causing the whole city. We just experience it. Kita takut minggu yang lalu, apakah ini terjadi 98 terjadi lagi. Somebody lie, the cause of lie. Ada orang-orang yang mungkin agamanya berbeda-beda, tapi mereka ingin mencari kebenaran. A lot of para pemimpin yang lie, para pemimpin yang saling berbohong. Daud ini memberi contoh, Anda dan saya tidak luput orang-orang yang mungkin jangan sampai menjadi expert in lie. Mereka yang ada di gedung DPR, MPR, make sure mereka tidak expert in lie. Sehingga rakyat mulai berontak dan kita tahu 11 orang kemarin meninggal. Kita nggak tahu 98 berapa banyak orang meninggal. The tragedy daripada kebohongan ini membuat Nob dimusnahkan. It can happen in this country. It can happen in this city. It can happen in your own family. Kalau Anda dan saya mengizinkan the pressures of lie dalam kehidupan kita semuanya. Listen, pagi hari saya mengajak untuk kita mulai menyadari. Untuk kita boleh stand alone. Untuk kita boleh mengatakan kepada Tuhan. Bahwa sebenarnya di hadapan Allah itu pressure akan reveal who you are before it. Build who you are meant to be. Jadi pressure itu mereveal diri kita sebelum dia membangun kehidupan Anda nanti seperti apa. In the culture that break people under pressure, seringkali God, Allah sendiri build people through pressure. Dibentuk lewat pressure itu. Mulai untuk anak-anak TYC. Anda bukan generasi strawberry. In the young age, Tuhan mulai prepare. Tuhan mulai ajak untuk bersama-sama supaya dia bisa tahu akan jati diri Anda sesungguhnya. Pressure, saya mencoba untuk mendefinisikan apa sih pressure ini. Seringkali pressure itu adalah tekanan. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pressure adalah apa? Tekanan adalah ketegangan hidup
yang diizinkan atau diatur oleh Allah untuk menguji, memurnikan, dan mempersiapkan umatnya menuju tujuan yang lebih besar. Ketergantungan yang lebih dalam dan pewahyuan yang lebih jelas akan karakter daripada Bapa kita di surga. Jadi ketegangan hidup is okay, is part of a journey. Ketegangan hidup yang seringkali Tuhan izinkan untuk menguji, untuk memurnikan, untuk mempersiapkan umatnya supaya kita menuju tujuan yang lebih besar. Ketergantungan yang lebih dalam akan Dia dan pewahyuan yang lebih jelas akan karakter daripada Dia sendiri. In the journey of life. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya boleh mencatat the journey of pressure. Waktu saya at my college day. Pada waktu saya umur 20-an. Saya tidak bisa bayangkan a pressures of don't have anything, gak punya semuanya. Because of my radikalisme untuk memberikan semua uang kuliah saya untuk pekerjaan Tuhan 1980. Saya berada di Belanda, saya cuma bisa beli tiket ke Amerika atau ke Jakarta yang saya harus menjumpai orang tua saya dengan segala konsekuensinya. Pulang ke Amerika nggak tahu tempat tinggal, tapi Tuhan katakan pulang ke Jakarta. Saya nggak bisa bayangkan di pesawat saya memikirkan segitu banyak apa yang saya harus bohongin kepada orang tua saya. Kenapa kamu harus balik, belum ada setahun dan lain sebagainya. But I remember that moment in life, the pressures of money, the pressure of the future. Gua bisa balik nggak ke Amerika? Waktu saya mendarat, saya menceritakan apa adanya. Of course, parents saya upset. Tapi in that moment, that pressure turned into my character of a visions. That moment in life, saya boleh menyadari Tuhan membisikkan His DNA to be entrepreneur, sehingga saya bisa berpikir, how can I help so many college, so many young generation yang mau ke Amerika, at the same time saya bisa membuat ini sebagai sebuah bisnis untuk pelayanan dan lain sebagainya. So within 6 months, 7 months saya bisa kembali ke Amerika oleh karena the pressures of money, the pressure of future, Tuhan turn dalam hidup saya untuk preparations for a greater purpose. Listen, pressure itu bukan hukuman guys, melainkan persiapan. Kita harus jelas kehidupan Yusuf, Musa, Daud, Yesus, ini semuanya menyiapkan every milestone in life. Saya sangat yakin Tuhan akan taruh Anda dan saya a place of pressure. It's not one time deal, tapi it's going to be continuations of life dalam kehidupan kita semuanya. Pressure akan memurnikan dan mengungkapkan segala isi hati kita. Karena Tuhanlah yang menguji hati. Amsal 17 ayat 3. Pressure menghasilkan kedewasaan bagi hidup Anda dan saya. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Menghasilkan kedewasaan. Sampai a place of pressure itu membuat kita mulai discover sehingga dari hati kita bisa mengatakan akulah penyebabnya. Kematian seluruh keluargamu itu. Statement daripada Daud. What happened to you, you cannot control it. But what happened inside of you, Anda bisa control it. Seringkali kalau pressure datang kita mudah untuk throw somebody else. A dirty laundry kepada orang lain. Daud, maka itu tidak heran dia tetap dikatakan man after my own heart. Karena dia membuat a statement bahwa responsibility begins with me. Responsibility begins with me. Daud mengatakan, akulah penyebab kematian seluruh keluargamu. Kalau Anda ceritanya itu is tragedy between dia dengan mertuanya, lalu dengan saudaranya. There's so many faktor X yang ada di luar daripada kemampuan daripada Daud.
Tapi Daud mengatakan responsibility begins with me. Yuk kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Begins with me. Let's watch this movie before we close sebentar lagi. Silakan. When things are going bad, there's going to be some good that's going to come from it. Oh, mission got canceled? Good. We can focus on another one. Didn't get promoted? Good. More time to get better. Didn't get funded? Good. We own more of the company. Didn't get the job you wanted? Good. You can get more experience and build a better resume. Got beat? Good. You learned. Unexpected problems? Good. We have the opportunity to figure out a solution. When things are going bad, don't get all bummed out, don't get startled, don't get frustrated. No. You just look at the issue and you say, good. You go forward. And lastly, if you can say the word good, it means you're still alive. You still got some fight left in you. So get up, dust off, reload, recalibrate, re-engage, and go out on the attack. When you're making a diamond, 3 things have to happen. Number 1, they have to put you under immense heat. You got to get burned. Don't run from the difficult classes. Take them. Go to the heat, because the sooner you go to the heat, the sooner the dream. Then after the heat, they have to put you under pressure. Little pressure, little progress. Stop taking shortcuts. Stop taking the easy way. Go through whatever God wants you to go through. The final thing you have to do is you got to cut it. It's the cut that makes it valuable. Yes, you have a dream, and the process is not supposed to be comfortable. So if it hurts, if you feel like you're under heat, if you feel like you're being pressured, welcome to the big leagues. When God looks like he's pulling you back, eventually he's gonna let you go. And the farther he pulls you back, the farther he pulls you back, once he releases you, boom. Once you find those things that will make it worth it for you, it is done. It's a done deal. You know people, you've seen people that you can predict early on. That person is going to be a diamond. You know it. How they carry themselves, how they take care of business, how they follow through, how they keep their commitments to their commitment, how they work the system, their energy level, their passion. You know it. The mark is on them. You know it. That one's going to make it. And people must see that in you. And we've all had experiences where we were working on something and we knew it was possible. We took the responsibility to make it happen. Other people couldn't see it. A lot of people didn't believe it. People were opposing you, but you kept on doing it. It was hard, it was rough, it was difficult, but to you it was worth it. And eventually you got to a level you know, can nothing stop me now. I'm on the move. I'm on the move. Pressure seringkali kita menyadari dari pressures of need, pressure of fear, and then the pressures of lie, sampai kita berada in the place of pressure, yaitu gua Adulam. Ini the case of Daud, dia berada di gua Adulam, is a place of pressure. Dikatakan Daud pergi dari sana melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpun juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, orang yang dikejar-kejar tukang piutang, orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang dalam Universitas Adulam. 400 sudah susah ketimpan tangga. Itu mungkin kelihatannya bagi banyak orang nasib daripada Daud. Tapi di situ orang-orang yang berhutang, orang-orang yang pahit hati, orang yang kesesak, in that place God meet them. Mereka dikatakan nanti menjadi a mighty warrior, tentara Daud yang radikal sekali. Kristen yang bukan ikut-ikutan. Murid Kristus yang berani bayar harganya. Murid Kristus yang tidak membicarakan akan omon-omon hanya bless me club. Mereka tahu keadaannya. Anak-anak Tuhan yang berani meresonate
Tidak sekedar nonton kalau ada demo. Enggak sekedar khawatir atau mengirim viral-viral yang belum ada kebenarannya. If the people right here mendengar firman Tuhan ini, mulai punya keyakinan, I want Tuhan izinkan aku supaya bisa lulus in the Universitas Adulam. Unlimited kreditnya nggak tahu kapan selesai. But listen, God's form greatness seringkali in the hidden place. Berulang kali saya katakan Anda diciptakan di tempat rahasia untuk tujuan yang tidak bisa dirahasiakan. That's why I take a road less taken last year. That's why saya mau speak up the truth. I cannot just pray alone. I have to stand between the gap. I have to be at front. I have to say that this government, good is good, wrong is wrong. I mean, prayer is important. So ini adalah panggilan untuk kita menjadi tegar, terang, dan garam. It's not a cliche, but setiap kita harus belajar untuk lulus daripada UA ini, Universitas daripada Adulam. Bukan istana, tapi tempat yang mempersiapkan kita untuk istana. That's what Adulam is all about. So pagi hari ini dimanapun Anda berada, where are you? Pressure apa sih yang ada dalam hidup Anda? Don't give up. You are gold, you are diamond sedang diproses oleh Tuhan. A place of pressure. No need to complain to other people. Mulai stand up mengatakan, responsibility begins with me. Take the challenge. From pressure, satu sini menjadi praise. What happened? What happened dengan Daud itu? Dia menuliskan dalam Mazmur 34 ayat 1. I will bless the Lord at all times. Mazmur 34 ditulis bukan di tempat istana, tapi di gua Adulam. Revelation terjadi. Banyak lagu tidak bagus oleh karena ditulis di Bali. Sambil makan B2 dan B4. No, it's nothing wrong with that, Pastor Josh. Don't look at me like that, okay? Tapi kapan IFJF Praise di gua Adulam? Katakan, go Josh, go Josh. No, it's not just IFJF Praise. Kita semuanya para CEO, where do you graduate? Harvard? Pink jacket. Truth is truth, I don't know. Case dengan TL, NAM, there's many things. And we know there's a lot of crooked people yang harusnya pakai jaket pink. Tapi Daud, ini luar biasa. Doa saya dari tempat ini ada orang-orang seperti Daud. Orang-orang seperti Yusuf. Orang-orang seperti Peter. From pressure to praise. Dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ingat, pressure doesn't silent worship. It sharpen the sound. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pressure, what kind of pressure? What kind of pressure? Pressure apa sih yang membuat Anda seolah-olah gak berani berbicara? And this is the moment di dalam kehidupan kita. Amin. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Ajaib perkasa. Amin. Perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Responsibility begins with me. Haleluya. Sungguh kau hebat. Ajaib perkasa. Perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan, haleluya.
Bapa-Ku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amen. Yes, Lord. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. di hidupku, Di hidupku, di hidupku, yes Allah. Bapa Surgawi, aku berdoa untuk setiap kami semuanya, dimanapun kami berada, yang di rumah, di tempat ini Tuhan. Setiap kami yang mungkin saat ini in the place of pressure, kami tahu bahwa Engkau tidak absen ya Tuhan. Engkau bukan tidak hadir. Engkau sedang persiapkan kami sehingga Engkau mempertajam resonate voice kita, sound kami semuanya. Hari ini aku berdoa untuk setiap kami semuanya. Angkat tangan Anda dimanapun Anda berada, katakan, Tuhan, I know aku di gua Adulam, but by your grace I will graduate, I will come out. Aku akan keluar seperti berlian, aku akan keluar seperti emas yang Tuhan akan asah sendiri untuk menjadi suara kebenaran. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. I speak life, I speak blessing, I speak courage ya Tuhan. Untuk kami boleh belajar, responsibility begins with me. Dan hari ini kami boleh berada in the place of pressure dengan satu pengertian bahwa Engkau tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau mempersiapkan kami sehingga kami keluar untuk membawa suara kenabian, pewahyuan daripada karakter daripada Allah. Berkati seluruh jemaat IFJF dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, biarlah hari ini selamanya Engkau dimuliakan dan kami boleh berada di a place of pressure dimanapun kami berada. Kami tahu bahwa Engkau bersama dengan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, you are so good. Jemaat Tuhan, pada hari ini jika Engkau mendengar firman Tuhan, melakukan dengan segenap hatimu, Tuhan akan memberkati engkau, lumbung-lumbung akan dibuat penuh sehingga engkau tidak berhutang melainkan memberikan hutang. Allah akan membuat engkau jadi kepala bukannya ekor. Hidupmu dipenuhi dengan iman, pengharapan dan kasih sehingga apapun yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan membuat engkau berhasil hari ini sampai Maranatha. Semua yang percaya katakan amin. See you next 11 o'clock. God bless you. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFJF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFJF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFJF Jakarta. God bless you.